never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Remontada paling gila di tanah Melayu, bagaimana Persib Bandung bangkit dari kubur, menghancurkan Selangor FC, dan mengukuhkan diri sebagai raja baru Asia Tenggara. Sepak bola Asia Tenggara, sebuah kancah yang selalu bergejolak dengan rivalitas abadi dan ambisi yang terus membara. Kini sedang mencari rajanya yang baru. Kompetisi elit seperti AFC Champions League 2 atau ACL 2 bukan hanya sekedar turnamen, melainkan arena pembuktian di mana batas-batas regional diuji dan gengsi nasional dipertaruhkan. Dan di tengah semua nama besar dari Thailand, Vietnam, hingga Malaysia, muncul satu nama yang membawa beban ekspektasi seluruh Indonesia, Persib Bandung. Sang maung dari tanah Pasundan, sebuah entitas yang jauh lebih dari sekedar klub sepak bola. Ia adalah representasi budaya, identitas, dan gairah jutaan bobotoh di Indonesia. Melangkah ke Malaysia, membawa ambisi yang melampaui skor. Jelas bagi Persib ini bukan sekedar pertandingan tandang biasa. Ini adalah pertarungan harga diri, sebuah misi untuk menunjukkan kepada benua Asia bahwa klub-klub Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan pesaing serius yang mampu menaklukkan panggung regional bahkan di markas musuh bebuyutan regionalnya. Di seberang lapangan berdiri Selangor FC, klub raksasa Malaysia dengan sejarah panjang dan basis penggemar yang fanatik. Bagi mereka, laga ini adalah hidup mati. Sebuah jurang telah menganga di hadapan mereka. Tanpa satupun poin di fase grup, kekalahan akan secara resmi menutup pintu harapan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Kebutuhan mutlak akan kemenangan ini diperparah dengan bermain di hadapan ribuan pendukung setia di Stadion MBPJ Petaling Jaya. Lapangan hijau itu telah disulap menjadi medan perang psikologis, tempat di mana dua tim, dua negara bertemu dalam satu gengsi besar. Tak ada yang menduga, sebuah pertandingan yang di atas kertas tampak sebagai pertarungan biasa antara pemuncak klasemen dan juru kunci justru berubah menjadi salah satu laga paling gila dan penuh air mata, sebuah drama epik yang akan dikenang sebagai remontada paling fenomenal dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara modern. Malam itu di Petaling Jaya, keajaiban, tragedi, dan semangat tak kenal menyerah berbaur menjadi satu. Suara peluit awal yang memekakkan telinga dari wasit seolah menjadi sinyal dimulainya badai. Selangor FC bermain dengan determinasi yang tak dimiliki tim yang sudah putus asa. Langsung tancap gas. Mereka tidak hanya bermain dengan kaki, tapi dengan hati yang terluka. Di bawah arahan pelatih Christopher Gamel, skuad yang berjuluk Red Giants itu menerapkan tempo tinggi yang mencekik, pressing ketat yang agresif, dan determinasi luar biasa dari pemain-pemain inti mereka. Mereka mentargetkan kelemahan mental Persib di awal laga tandang. Hasilnya datang begitu cepat, seperti kilat menyambar. Baru memasuki menit ketiga, Grigor Murai, sang targetman andalan Selangor, berhasil memanfaatkan kecerdikan Alvin Fortes. Fortes melakukan cutback yang sempurna di dalam kotak penalti. Dan tanpa ampun, Murai melepaskan tembakan mendatar yang merobek jala Teja Paku Alam. Sebuah gol tercepat yang membuat Stadion MBPJ meledak, menghidupkan kembali semangat yang nyaris padam, dan seketika itu pula Persib Bandung langsung dihadapkan pada kenyataan pahit. Skor 1-0 untuk tuan rumah. Namun bencana tak berhenti sampai di situ. Petaka kedua datang hanya 14 menit berselang. Tepat di menit ke-17, Selangor melancarkan serangan cepat dari sayap kiri. Sebuah umpan silang mendatar yang sebetulnya tidak terlalu mengancam dilepaskan ke jantung pertahanan Persib. Bek Persib Patricio Matrikardi yang malam itu ditugaskan untuk mengawal area vital salah antisipasi. Dalam upaya membuang bola, ia justru membuat bola memantul ke gawang sendiri. Sebuah gol bunuh diri yang menyakitkan. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Selangor. Persib Bandung benar-benar kehilangan arah.
Dalam kurang dari 20 menit, mental mereka teruras habis. Absennya palang pintu utama Federico Barba yang harus menepi karena cedera terasa begitu nyata. Lini belakang Persib tanpa komando, koordinasi antar pemain berantakan, dan Patricio dan Ahmad Jofrianto sering terlihat salah posisi. Di lini tengah, build up serangan yang menjadi ciri khas racikan Boyan Hodak tak berjalan. Ciro Alves dan David da Silva terlihat terisolasi. Sementara, operan-operan pendek yang seharusnya menjadi senjata Persib dengan mudah dipatahkan oleh lini tengah Selangor yang dipimpin Brandon Gunn. Setiap serangan balik yang coba dilancarkan Maung Bandung selalu berujung buntu. Bola kerap hilang di sepertiga terakhir, membuat upaya mereka tampak seperti perjuangan yang sia-sia. Babak pertama ditutup dengan wajah-wajah lesu. Keputusasaan terlihat jelas di mata para pemain Persib. Di seberang lapangan, Selangor FC seolah sudah tersenyum puas. Keunggulan 2 gol terasa seperti jarak yang sangat aman, apalagi mengingat dominasi total yang mereka tunjukkan di 45 menit pertama. Mereka mulai menurunkan tempo, bermain lebih hati-hati, sebuah langkah yang pada akhirnya terbukti menjadi kesalahan fatal yang akan mereka sesali di sisa pertandingan. Kepercayaan diri yang berlebihan itu menyelimuti Petaling Jaya. Padahal, drama sesungguhnya belum dimulai. Ketika pulih babak pertama berbunyi, para pemain Persib menunduk, berjalan lesu menuju lorong stadion. Suasana di ruang ganti pasti diselimuti keheningan yang berat, campuran antara rasa malu dan frustrasi. Namun di tengah keputusasaan itu hadir sosok yang menjadi katalisator perubahan, Boyan Hodak. Entah kata-kata magis apa yang diucapkan oleh pelatih berkebangsaan Kroasia itu. Apakah ia mengingatkan tentang harga diri bobotoh yang menyaksikan di Indonesia? Atau ia membakar semangat tim dengan menyebut mereka sebagai tim diesel yang baru panas di paruh kedua? Yang jelas, begitu mereka keluar dari lorong stadion untuk babak kedua, wajah-wajah lesu itu telah berganti. Mata mereka menyala lagi, memancarkan determinasi yang luar biasa. Seolah-olah mereka baru saja menerima sebuah wahyu taktis yang revolusioner. Hodak melakukan perubahan berani, bahkan terkesan gila mengingat skor 2-0. Ia tidak hanya menyuntikkan semangat, tetapi juga melakukan perubahan taktis yang fundamental. Ia menarik satu gelandang bertahan, mengambil resiko dengan mengorbankan stabilitas lini tengah demi daya gedor. Ia kemudian mendorong fullback, mungkin Freds Butan dan Hen-Hen Herdiana, untuk bermain jauh lebih tinggi, nyaris sejajar dengan gelandang serang, mengubah formasi dasar menjadi lebih menyerang, diduga dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-3 yang sangat fleksibel. Yang paling krusial, ia meminta pressing dimulai lebih cepat, langsung dari area pertahanan Selangor. Filosofi ini memaksa Selangor untuk tidak nyaman dalam menguasai bola dan memotong build up mereka sebelum sempat melewati garis tengah. Formasi yang lebih berani dan peningkatan ritme permainan ini adalah perjuadian Hodak, sebuah upaya terakhir untuk mencuri setidaknya 1 gol cepat dan menghidupkan kembali pertandingan. Dan hasilnya datang secepat perubahan itu diterapkan. Hanya 3 menit setelah babak kedua dimulai, tepat di menit ke-48, keajaiban itu bersemai. Sebuah serangan cepat, kombinasi operan pendek yang rapi, berhasil menembus pertahanan Selangor. Andre mencetak gol indah, sebuah tembakan akurat yang menggetarkan jala gawang. Skor menjadi 2-1, gol balasan yang membuka pintu keajaiban itu. Tiba-tiba, suasana stadion MBPJ Petaling Jaya berubah drastis. Desibel yang tadinya dipenuhi sorakan kini berubah menjadi bisikan kekhawatiran yang tebal. Gol cepat Andreung di awal babak kedua tidak hanya mengubah skor, tetapi juga mengubah dinamika mental kedua tim. Selangor mulai panik. Rasa percaya diri yang mereka miliki di akhir babak pertama tiba-tiba menguap. Mereka merespon gol itu dengan menurunkan tempo dan bermain lebih bertahan. Sebuah insting yang seringkali salah dalam sepak bola. Mereka mencoba untuk mengamankan keunggulan 1 gol. Namun, itulah kesalahan fatal. Melawan Persib yang sudah berkali-kali menunjukkan karakter tim diesel, yaitu tim yang baru benar-benar panas di paruh kedua, keputusan untuk mundur adalah undangan bunuh diri. Seperti mesin diesel yang baru hidup dan kini mulai mencapai suhu operasional maksimum, Persib makin lama makin ganas.
Intensitas serangan mereka meningkat secara eksponensial. Skema serangan mulai berjalan mulus. Umpan-umpan cepat kaki ke kaki, permainan one-two satu sentuhan yang mematikan, dan pergerakan agresif dari sayap mulai memaksa seluruh pemain Selangor mundur semakin dalam. Membuat kotak penalti mereka terasa sesak. Mereka kehilangan kendali di lini tengah dan hanya bisa mengandalkan pertahanan pasif. Boyan Heldak terus melakukan penyesuaian. Di pertengahan babak kedua, ia kembali melakukan perubahan krusial, memasukkan pemain yang kemudian menjadi aktor utama drama ini, Adam Alis. Waktu terus berjalan, dan tekanan Persib semakin tak tertahankan. Seolah skenario sudah dituliskan, menit 98 datang sebagai momen perubahan nasib. Bola liar berhasil direbut oleh Persib di area tengah pertahanan. Bola dialirkan cepat ke sisi kanan, dan di sana Adam Alis yang baru masuk sebagai pemain pengganti melepaskan tembakan kejutan lewat kaki kirinya. Bola meluncur deras, sempat diblok oleh kiper Sik Izan yang tampil luar biasa sepanjang laga. Namun momentum bola terlalu kuat. Bola tetap meluncur masuk ke gawang. Skor menjadi 3-2 untuk Persib. Seluruh supporter dan orang di bench Persib melompat kegirangan. Suara sorak bobotoh yang sedikit jumlahnya di stadion itu tiba-tiba terdengar menggelegar. Di bench, Boyan Heldak tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh makna yang menandakan bahwa skenarionya, perjuadian taktisnya berjalan sempurna. Persib Bandung telah kembali.